Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita pada kali ini adalah kita pada pembelajaran tema 3 ya. Sekarang sudah masuk subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Nah, anak-anak kalian perhatikan di sini ada gambar tempat rekreasi ya, ada pantai ya, pemandangannya ada pemandangan alam. Nah, di sini ada teman-teman Siti ya, sedang ada di pantai. Ya. Mereka sedang mengamati benda-benda yang ditemukan di pantai dan mereka juga sedang bermain-main ya di pantai. Nah, di sini Nana ada penjelasannya. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kita memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Ya, mari anak kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Baik anak, kita awali dengan membaca bersama-sama ya. Nanti Pak Eko bacakan, kalian mengikuti ya. Ikuti yang Pak Eko bacakan bacaan ini. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Ya. Adakah yang bisa memberikan contoh yang lain? Di sini tentang
benda berwujud gas, berwujud cair, dan benda berwujud padat. Ya, anak-anak. Jadi, wujud benda itu ada berapa? Dibagi menjadi 3 macam, ya. Ada padat, cair, dan gas. Coba berikan contoh benda yang berwujud padat, ya. Selain yang disebutkan tadi ya, kalau tadi kan sudah disebutkan ada tas, buku, dan pensil. Ya, apa contoh yang lain? Ya, silakan sebutkan ya. Baik. Nanti kita lihat apakah yang sudah kalian sebutkan itu termasuk benda padat atau mungkin benda cair ya. Atau mungkin bisa benda gas. Contoh anak misalnya, kalian pernah enggak lihat es batu atau saya kira semua pernah ya. Bahkan es batu itu sudah menjadi bahan benda yang sering kita gunakan ya. Es batu itu termasuk benda apa ya? Wujud bendanya apa ya? Apakah cair, apakah padat, apa gas? Ya, es batu itu termasuk benda padat anak-anak ya, wujudnya padat ya. Akan tetapi es batu bisa berubah menjadi wujud cair ya, bisa mengalami perubahan, tapi es batu itu awalnya memang terbuat dari apa? Benda cair ya, air ya. Air putih ya, yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi es batu. Nah, dari benda cair tadi berubah wujudnya menjadi benda padat. Ya. Contoh lain benda cair, coba adakah yang bisa menyebutkan? Ya. Benda cair ya. Ya, macam-macam ya. Misalnya madu. Ya, madu itu wujud bendanya termasuk yang mana? Padat, cair, apa gas? Ya, madu termasuk cair ya. Kalau sirup, ya sirup juga cair. Kalau sendok, ya sendok ini benda padat ya. Kalau botolnya sirup, ya botolnya sirup ya, apa benda padat ya. Isinya sirupnya benda cair, tapi botolnya benda padat. Minyak. Nah, minyak tadi sudah disebutkan ya. Benda cair ya, minyak ya. Ya, minyak benda cair. Ya. Es jus. Nah, es jus. Es jus itu terbuat dari misalnya jus jambu misalnya. Jus jambu itu kan terbuat dari jambu, biasanya jambu merah ya. Jambu merah yang di jus ya, dihancurkan, di blender. Di sana diberi gula dan diberi air ya. Setelah di blender tadi, kalau benda awalnya itu gula, itu benda apa? Padat ya. Terus jambu juga benda padat ya. Tapi setelah menjadi jus ya, menjadi benda apa? Ya, akhirnya menjadi benda cair ya. Es jusnya itu campuran benda padat yang menjadi benda cair ya. Itu juga perubahan wujud benda. Gas ya, benda gas. Nah, kalau benda gas ini anak-anak beda dengan padat dan cair. Bedanya apa? Benda gas itu tidak nampak, tidak kelihatan. Contoh tadi itu ada gas hidrogen ya. Nah, namanya sudah benda gas, namanya gas hidrogen, tentu itu benda gas. Ya, di rumah biasanya sekarang itu banyak yang pakai kompor gas ya. Kenapa pakai kompor gas? Karena bahan bakarnya berupa gas. Gas apa? Gas LPG. LPG. L itu liquid ya. Liquid. Petroleum ya. Liquid petroleum gas ya. Makanya LPG itu adalah benda gas. Apakah bentuknya kelihatan? Iya, kelihatan bentuk, yang kelihatan bentuknya itu kan wadahnya ya. Nah, misalnya tabung ya, tabungnya itu nampak. Tapi isinya, gasnya, apakah kelihatan? Ya, gasnya tidak kelihatan ya. Nggak nampak ya. Benda gas ini sangat mudah, tidak nampak tapi bisa kita rasakan ya. Udara, apakah nampak?
Pernah kalian melihat udara? Ya, mungkin ada warnanya. Ya, ternyata enggak ya, enggak kelihatan ya. Tapi kita bisa merasakannya. Setiap hari kita menghirup udara, tapi kita enggak pernah menghitung berapa udara yang sudah masuk dalam tubuh kita. Ya. Saat ini pun kita sedang bernafas, itu menghirup udara, menghirup dan juga mengeluarkan udara. Kita tidak pernah menghitung berapa kali kita bernafas, ya. Berapa kali kita menghirup, berapa kali kita mengeluarkan. Pernah menghitung? Ya, tidak pernah. Ya. Bahkan kalau kita menghitung pun tidak bisa. Ya. Nggak nampak, aktivitasnya juga nggak nampak, benda juga nggak nampak. Ya. Nah ini anak, jadi wujud benda itu ada 3 macam ya, padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Ini bahan-bahannya. Biasanya kalau ada bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap, ini buat apa ini? Buat sambal mungkin ya. Tapi tidak ada lomboknya ya. Lombok sambal tanpa lombok. Nah, perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut. Ya, anak, sekarang kita masuk ke rumahnya Dayu ya. Masuk ke rumah Dayu, langsung masuk ke dapurnya. Di sana ada Ibu Dayu sama Dayu. Sedang masak. Kamu telah mengamati gambar di atas, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya, tuliskan hasil pengamatan dalam tabel. Nah, coba kita lihat dulu, apa saja benda yang ada di sini. Ini ada almari. Terus ini ada alat-alat dapur ya, ada apa ini? Centong ya. Sama sutil ya. Ini teflon. Ini juga teflon, ini serbet, ini bumbu-bumbunya ya, bumbu masakan. Ada jendela, ini ada kacanya. Ini teko atau ceret ya. Ceretnya ini di dalamnya ada air yang dimasak. Nah, ini keluar ya. Sebenarnya tidak nampak ini kan ya. Kadang-kala juga kelihatan ya, warnanya putih, asap ya. Nah, asap sama ini api ya, apinya warna biru. Di kompor ada api. Api ini benda apa coba? Tadi kalau Pak Eko sampaikan bahwa benda gas itu tidak nampak ya. Tapi ada benda gas yang nampak. Nah, ini api ya. Tapi tidak bisa dipegang ya. Api itu tidak bisa dipegang ya. Bisa kalian megang api? Nggak bisa. Kalau air bisa nggak dipegang? Air tidak bisa dipegang, tapi air itu nempel ya. Tapi kalau api, benda gas ini, api misalnya, api tidak bisa dipegang. Apakah apinya nempel? Enggak ya. Tapi yang kebanyakan ya, benda gas itu memang tidak nampak ya. Ini apa Pak? Ini apa namanya itu, panci ya, panci untuk masak. Ini ada airnya. Ini sayuran. Ini mungkin termos ya. Terus ini minyak ya, minyak. Ini wadah untuk masakan ya. Nah, yang banyak di sini rata-rata adalah benda padat ya. Benda gas ada di sini, ada api, ini benda gas ya. Jadi ini benda gas yang nampak ya, yang kelihatan ya. Asap ya, asap itu juga benda gas ya. Asap, yang jelas benda gas itu anak-anak tidak bisa dipegang ya. Itu benda gas. Tapi ada baunya ya. Gas itu ada baunya ya, ada baunya. Tapi tidak bisa dipegang. Ya, ini banyak sekali di sini ya. Kalau mau mencari benda gas ada, benda padat ada, benda cair ada nggak di sini benda cair? Ada juga. Ini di dalam botol ini ada minyak, ini benda cair ya. Yang dimasak ini juga benda cair, yang dimasak ini juga ada benda cair, ada benda padatnya. Ya. Jadi banyak ya, benda padat, benda cair, benda gas, di sini ada semua pada gambar ini. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang ayo membaca lagi. Ayo amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda-benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Ya, nanti di rumah bisa didiskusikan, dipelajari secara mandiri, anak ya.
Benda padat apa saja? Coba di rumah ada macam-macam itu di rumah, coba kamu tulis semua itu. Pasti akan banyak sekali ya. Benda cair pun juga banyak, benda gas. Kalau di rumah rata-rata benda gas yang ada ya apa namanya itu udara, ya, api, ya. Nah, itu benda gas ya. Kalau cahaya, cahaya itu benda bukan? Pada pembelajaran sebelumnya di awal-awal sudah jelaskan ada benda, ada yang bukan benda. Cahaya bukan benda ya. Lampunya menyala, oh ada benda yang terang. Bukan, lampunya terang. Lampu terang itu menyala, berarti itu ada benda yang terang. Bukan begitu. Cahaya itu bukan benda karena sifat-sifat benda itu kan bisa ditimbang. Ya, ada beratnya. Terus juga yang kedua mempunyai volume dan mempunyai massa ya. Mempunyai berat ya. Pada pembelajaran di awal itu kan ada sifat benda ya. Kalau cahaya bukan benda karena cahaya tidak bisa ditimbang, tidak punya volume ya, tidak punya berat, tidak punya massa ya. Itu cahaya, maka cahaya bukan benda. Nah, kalau udara apakah bisa ditimbang? Bisa, udara juga punya massa ya. Bisa dibuktikan anak-anak udara itu bisa timbang apa enggak? Kamu bisa buktikan, coba kamu beli balon ya. Balon yang sebelum ditiup, ditimbang dulu coba, ya berapa beratnya. Cara nimbangnya bagaimana? Pakai timbangan digital kalau punya. Kalau timbangan yang biasa tidak bisa ya. Timbangan digital, itu pun timbangan digital yang bisa nimbang ukuran sangat sangat kecil ya. Sekitar 0,0 begitu, atau neraca biasanya digunakan untuk menimbang emas. Nah, itu bisa itu digunakan untuk menimbang balon yang kosong ya. Terus setelah itu kamu tiup balonnya, kamu tiup ya, jangan saya meletus ya, kamu tiup, nanti setelah cukup coba timbang lagi, pasti berat balonnya pasti beda ya, cuman selisihnya memang tidak nampak. Nah makanya untuk mengukurnya menggunakan timbangan elektrik ya, timbangan elektrik, tapi memang timbangan khusus ya, ada alat sendiri untuk menimbangnya. Yang jelas udara itu benda, termasuk benda karena bisa ditimbang, punya massa ya, punya berat ya. Tapi kalau cahaya bukan. Kemarin sudah jelaskan toh, cahaya itu bukan benda ya. Kalau api apakah benda? Api itu benda ya, termasuk benda gas ya, benda. Nah, yang membuktikan lagi, apa namanya itu benda, benda dan bukan benda. Benda itu menempati ruang, ya, menempati ruang. Misalnya ada bola, sudah. Kalau menimbang bola agak susah ya. Tapi kalau melihat apakah udara itu benda atau bukan, bisa dicoba meniup balon. Balonnya ketika ditiup, balon itu akan semakin membesar. Itu menunjukkan bahwa udara menempati ruang ya. Semakin banyak udara masuk dalam balon, maka semakin besar balonnya ya. Itu menunjukkan bahwa balon itu menempati ruang, mendesak ya, ruangan dalam balon sehingga balonnya membesar. Nah, itu juga menunjukkan bahwa balon itu udara adalah merupakan benda gitu ya. Kalau cahaya bagaimana membuktikan cahaya bukan benda? Ya, ini aja pakai balon saja, balonnya dimasuki cahaya. Gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah balonnya semakin membesar? Tidak pengaruh. Kenapa? Karena ternyata cahayanya menembus, ya. Cahayanya menembus dari balon tersebut, ya. Tembus, cahayanya malah keluar, ya. Keluar, ya. Karena cahaya tidak menempati ruang, karena cahaya tidak punya volume. Sehingga tidak bisa menempati ruangan dalam balon, tapi malah menembus balon tersebut. Nah, itu kalau ingin membuktikan apakah benda dan bukan benda, cahaya itu benda atau bukan benda. Nah, setelah mengamati tadi anak ya, mengamati ini benda-benda di sekitarmu. Terus sekarang kalian perhatikan di sini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Apa saja tadi? Ada 3, ya, padat, cair, dan gas ya.
Tulis 2 contoh benda padat ya di sekitarmu. Di sekitarmu sekarang kamu di rumah ada apa? Kursi. Apakah benda padat? Ya, kursi benda padat. Contoh kedua apalagi? Ya. Ada pulpen atau buku. Nah, itu benda padat ya. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Nah, sekitarmu ini kamu misalnya sekarang belajar sambil minum misalnya. Nah, air itu benda padat. Oh, minumnya minum sirup. Ya, sirup itu benda padat. Oh, ibu sedang membawa minyak misalnya. Nah, itu minyak benda padat ya. 2 contoh benda gas ya di sekitarmu apa? Udara. Nah, udara ini api. Nah, ibu sedang menyalakan kompor, ada apinya. Ya, itu maka itu merupakan benda gas ya. Baik, lanjutkan sekarang. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti apa? Ada gambar. Nah, ini ada motor ya. Gambar motor. Mesti tentunya kalian sering ya, apalagi sekarang itu kendaraan bermotor itu sudah menjadi bagian ya, sering dipakai ya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor ini? Nah, kalau sepeda motor ini tentu nampak sekali benda apa ya? Ya, tentu benda padat. Tapi di dalamnya ada benda apa? Dalamnya itu ada benda cair. Apa saja benda cair di dalamnya? Ada oli ya, dan juga bahan bakar. Bahan bakarnya bisa kalau sekarang Pertalite ya, atau Pertamax ya, karena premium sudah jarang sekali, sulit sekali ya. Premium itu juga benda cair ya, bahan bakar yang termasuk benda cair. Pada hari Minggu itu dibonceng ayah ke rumah nenek. Itu dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, kalian perhatikan. Ini ada dena. Nah. Ini rumah Edo. Rumah nenek. Ini kebun binatang. Rumah Edo sampai ke rumah nenek jaraknya 5 km 300 meter. Ya, ini perhatikan. Kilometer, ini meter. Kalau kemarin yang kita pelajari meter dan sentimeter. Sekarang kita pelajari kilometer dan meter. Nah, berikutnya dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Ya, anak-anak, pembelajaran sebelumnya ingat ya, meter, sentimeter. Ya, meter, sentimeter itu ketika bilangannya ratusan. Ya, kalau sudah ratusan. Nah, untuk kilometer ke meter bilangannya adalah ribuan. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari bilangan ribuan. Kalau sebelumnya ratusan. Ratusan untuk meter dan sentimeter. Nah, sekarang ini satuannya ditambah lagi kilometer. Kilometer dan meter. Nah, ini maka untuk bilangan ribuan. Ingat, kilometer dan meter untuk bilangan ribuan. Meter dan sentimeter untuk bilangan ratusan. Tapi untuk kilometer dan meter bilangan ribuan ya. Ini 1523 meter. Nah, ini ribuan ya. Nah, ribuan. Dari meter ke kilometer bilangannya ribuan. Jadi kalau sudah 1000 meter itu sama saja dengan 1 kilometer. Kalau sudah 5 kilometer berarti sama dengan 5000 meter ya. Dari kilometer ke meter ya, itu bilangannya ribuan, atau sebaliknya meter ke kilometer juga bilangannya ribuan. 1 kilometer 1000 meter. Kalau dibalik 1000 meter 1 kilometer. Ingat-ingat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi dijelaskan pada gambar di atas, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jadi 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang
1523 meter. Satuan kilometer ditulis km, satuan meter ditulis m, adalah satuan menyatakan jarak. Nah, ini ingat tadi 1 km berapa meter? Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Eko. 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Kalau dibalik, yang meternya 1000, yang kilometernya 1. Yang kilometernya 1, yang meternya 1000. Nah, sekarang perhatikan di sini. Tadi ada jaraknya 5 km lebih 300 meter. 5 km, ingat kilometer ya. Kilometer diubah ke meter itu berarti ribuan ya. 5 km berarti 5 ribuan meter ya. 5 ribuan berarti 5000. Ingat nilai tempat ya. Ada 5 kalau ribuan, maka itu nolnya 3 ya. Nolnya 3 berarti ribuan ya. Untuk kilometer dan meter ini untuk angka yang ribuan. Maka kalau dibalik 5000 meter itu sama dengan 5 km. Jadi kalau dibalik nolnya ini hilang semua, maka tinggal angka 5 saja. Tapi kalau dari kilometer justru malah ditambahi nolnya ditambah 3. Kalau 5 menjadi 5000. Kalau 50 di sini ya 50 maka jadi karena nol ditambah 3 menjadi 50.000 dan seterusnya. 300 meter tetap ya, tetap 300 meter tetap. Maka apabila dijumlah 5 km lebih 300 dijumlah diganti meter, yang kilometer ini diganti dengan meter, maka menjadi 5000 ya. 5000 ditambah 300. Nah, maka menjadi 5300 ya. Jadi jarak rumah nenek ke Edo dari rumah Edo ke rumah nenek jaraknya 5300 meter. 5 ribuan ya. 5 ribuan jadi 5000 ya. Kenapa 5 ribuan? Karena dari kilometer ke meter itu nilainya ribuan. Ya, baik. Berikutnya sekarang ini. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang itu 1523 meter. Maka jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter ya. Ingat, ini ribuannya yang mana? Ribuannya ini angka 1. Ini baca 1000. Ya, 1 ini dibaca 1000, berarti 1 ini ribuan. Ya. 1523 meter. Nah, ribuan. Jadi 1000 meter ya. Ditambah ratusannya 523 meter. Yang ribuan ini berarti sama saja dengan 1 kilometer. Karena yang ribuan ini apabila diubah ke kilometer, dari meter ke kilometer, maka nolnya hilang. Menjadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Ya. Nah, ini kalau kemarin kita pelajari meter ke sentimeter atau sentimeter ke meter, sekarang kita pelajari dari kilometer menjadi meter atau sebaliknya dari meter menjadi kilometer. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ayo berlatih ya. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, perhatikan. Ini bangunan sekolah ya.
sekolah kita SDN 160 Gresik. Ini ada pasar ya. Dari sekolah kita menuju ke pasar jaraknya 3 km 750 meter. Ingat, ini kilometer, ini meter ya. Dari pasar menuju kantor pos. Nah, kantor pos ini tempat mengambil BLT ya. Itu kemarin Pak Eko jalan di Karangpilang itu kantor posnya rame di pinggir jalan sampai kantor posnya macet ya. Ini dari pasar kalau menuju kantor pos itu jaraknya 2 km 5.600 meter ya. Ini salah, ini semestinya meter ya. Ini perlu diganti ya, diingat-ingat. Nah, ini meter ya. Dari kilometer ke meter ya, bukan senti. Ini salah ya. Perlu diganti. Baik, ini kita baca 2 km 560 meter. Nah, ini sentinya dihilangi. Jadi meter. Terus dari kantor pos menuju rumah sakit. Nah, itu 2 km jaraknya ya. Dari kantor pos ke rumah sakit ya. Berikutnya dari kantor pos kalau menuju ke rumah Udin. Nah, ini rumah Udin, ini rumah Siti ya. Ini rumah Udin ini kalau menuju kantor pos itu jaraknya 2 km 850 meter ya. Kalau dari rumah Udin ke pasar itu jaraknya 10 km. Dari rumah Udin ke rumah Siti jaraknya 6 km 350 meter. Dari rumah Siti ke pasar jaraknya 6 km 50 cm ya. Lebih dekat Siti ke pasar daripada Udin ke pasar. Siti kalau menuju ke sekolah jaraknya 5 km 100 meter. Maka Udin kalau mau ke sekolah bisa lewat rumah Siti ya, melewati rumah Siti atau lewati pasar. Tapi yang paling enak lewat sini ya, karena sepi biasanya ya di perkampungan. Kalau pasar sini nanti rame jalannya ya. Maka sebaiknya kalau Udin mau ke sekolah sebaiknya lewat jalan sini saja ya. Tapi terserah Udin nanti mau lewat mana. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi jarak dalam satuan meter ya. Dari kilometer diubah ke meter. Dari rumah Siti ke sekolah. Ini rumah Siti ke sekolah. 3 km 100 meter. Ingat, ini 3 km ya. 3 km 5 ya. Oh iya, 5 km sama 100 meter. Ingat, 5 km ya. Itu kalau diubah ke meter maka menjadi ribuan, 5.000-an. Jadi berapa? Jadi 5.000 meter. 5.000 meter ditambahi berapa lebihnya? 100 meter ya. Berarti 5.000 tambah 100 meter. Hasilnya berapa meter ya. Itu juga dengan dari rumah Udin kantor pos. Ini rumah Udin kantor pos. Jaraknya 10 km ya. 10 km berapa meter ya, tinggal menambahi menjadi dari kilometer ke meter menjadi ribuan, jadi menjadi 10 ribuan ya. Terus kemudian rumah Siti ke rumah Udin. Siti kalau mau ke rumah Udin ini cukup jauh, jaraknya 6 km lebih 350 meter ya. Berarti 6 km ini 350 km. 6 km diubah ke meter maka menjadi ribuan, 6.000-an ya. Ditambahi ini 350 meter. Rumah Siti ke pasar ya. Ini 6 km 50 meter. Berarti 6 km 50 meter ya. 6 km 50 meter. Jadi di sini 6 km ini 50 meter. Yang 6 km menjadi 6.000-an karena diubah ke meter. Terus dijumlah ya. Begitu. Nah, Udin ke pasar. Udin kalau ke pasar menempuh jarak 10 km. Ya, tadi yang selain Siti kalau ke pasar berapa?
6 km, yang Udin 10 km. Ya, Udin ke pasar 10 km, berapa meter gitu. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada alat ukur itu ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Ini alat ukur ya. Altimeter, nah namanya altimeter. Alat ukur ini namanya altimeter. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Ya, mengukur ketinggian dari satu titik dari permukaan laut. Biasanya untuk mengukur ketinggian gunung, ya itu diukur dari permukaan laut. Ya, berapa tinggi gunung tersebut. Ya, alatnya bisa adalah altimeter. Nah, altimeter ini digunakan mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Ya, pesawatnya itu bisa mengukur sekarang ada di ketinggian berapa. Ya. Jadi pesawatnya tidak perlu mengeluarkan meteran ya yang panjang sampai ke bawah gitu, tidak perlu ya. Cukup menggunakan altimeter. Ini sudah bisa digunakan untuk mengukur ketinggian ya, tinggi pesawat. Juga untuk mengukur tinggi gunung ya. Jadi ukur pesawat ini sekarang di atas ya, sudah ada di atas terbang itu sudah sampai ketinggian berapa, itu bisa diukur. Alat ukurnya namanya altimeter dan juga digunakan untuk mengukur tinggi gunung ya. Nah, ini pesawatnya. Ini pesawat yang A ini 3000 meter karena masih baru berangkat. Setelah lama kelamaan ketinggiannya bertambah menjadi 4325 meter ya. Semakin lama semakin tinggi. Berapa ketinggian pesawat A dalam kilometer? Nah, ini yang A ini berapa tadi? 3000 meter ya, ribuan ya. Kalau sudah ke kilometer maka menjadi satuan ya. Menjadi satuan, maka ribuannya hilang menjadi satuan ya, itu maka menjadi berapa? 3 kilometer ya. Nomor 2, berapa ketinggian pesawat B? Yang B ini 4325 meter ya. Yang diubah ke kilometer yang mana? Yang ribuan ini. 4 ini ribuan ya, 4 ribuan. Kalau sudah dari 4 ribuan meter diubah ke kilometer maka ribuannya hilang, maka menjadi satuan ya. Maka kalau diubah ke kilometer 4 kilometer, yang ini lebihnya. Nah, kan ini ratusan ya, ratusan maka tetap ya. Karena yang berubah hanya ribuan ini saja. Ratusannya tetap, yaitu 325 meter. Jadi menulisnya 4 km lebih 325 meter. Berapa perbedaan tinggi pesawat B dan A? Ya. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan A? Kalau perbedaannya selisih ya, maka ini dikurangi. 4.325 meter dikurangi 3.000. Tinggal 1.325 meter. Kalau diubah ke kilometer menjadi 1 kilometer 325 meter. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nanti bisa dipelajari lagi di rumah biar lebih mengerti. Baik. Ini cukup panjang pembelajarannya. Sekarang kita perhatikan, ayo mengamati ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Kalian bisa merasakan keberadaan udara? Tidak bisa. Tapi kalau angin, ya angin bisa kita rasakan keberadaannya. Contohnya, ketika kipas angin itu dihidupkan, ya kipas angin ya dihidupkan, maka kipas angin itu bisa meniupkan angin. Kenapa bisa begitu? Karena ketika baling-baling dari kipas itu bergerak dan gerakan semakin cepat, maka udara di sekitar kipas itu akan bergerak ya. Ketika kipasnya semakin cepat maka udaranya yang bergerak juga semakin cepat. Nah, kita bisa merasakan angin ketika kipas angin itu bergerak ya, berputar ya baling-balingnya. Tapi ketika baling-baling kipas angin itu diam, apakah merasakan adanya angin? Tidak, karena udaranya tidak bergerak. Kita tidak bisa melihat ya, karena apa? Karena
udara ini wujudnya gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tapi ada ya gas yang bisa terlihat, api. Nah, api itu masih bisa terlihat ya, karena ada warnanya ya. Ya, api itu berwarna, ada warna biru, ada yang warna kuning, ada oranye. Ya. Maka api bisa dilihat. Tapi benda gas yang lain, ya, udara tidak bisa dilihat. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ya, kencang. Kalau angin kencang keras sekali, maka semua benda-benda itu seperti hanyut, ya, terbang semuanya karena kencang. Lembut, nah anginnya lembut itu enak, itu lembut. Sepoi-sepoi juga lebih enak, ya. Angin yang bisa kita rasakan itu yang enak, semilir itu angin sepoi-sepoi, juga angin lembut gitu ya. Kalau angin kencang, wah ini kadang-kala kita nggak nyaman ya. Seperti kalian naik motor misalnya. Naik motor kalau yang di depan maka nggak akan terasa hembusan anginnya. Tapi yang belakang ya itu sangat terasa. Semakin cepat motornya maka semakin terasa hembusannya. Ya, kadang-kala gesekannya itu sangat kuat sekali. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, ya, sangat kencang itu. Sampai-sampai semua benda-benda bahkan rumah itu katut ikut ya. Bahkan mobil-mobil ya. Kalau kalian lihat ada film apa tornado itu, angin tornado itu. Itu kelihatan nampak sekali itu anginnya. Ya, berputar-putar ya, angin puting beliung. Itu mobil sampai terangkat, semua benda-benda terangkat. Itu saking kuatnya, karena begitu kuatnya ya. Ya, ini angin topan, puting beliung. Ini angin yang membahayakan. Bahaya bagi manusia ya. Sawah-sawah itu bisa hancur semua kalau kena angin, roboh semua ya. Nah, sekarang coba kamu bergerak-gerak seolah seperti kertas yang tertiup angin. Ya, gerakannya gerak angin sepoi-sepoi, maka gerakannya lemah ke kiri, ke kanan. Jika angin kencang, maka bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri, ke kanan. Jika angin puting beliung, maka bergerak berputar. Ya, mengikuti gerakannya angin ya. Kita menirukannya. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan yang bisa kita tiru ya, meniru gerakan angin. Bergerak lambat, ya. Bergerak cepat, ya. Terus bergerak berputar. Ya. Itu gerakan-gerakan yang bisa kita tiru untuk tiru gerakan angin. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerak kuat dan lemah. Ya. Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Itu kalau tarian. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Perhatikanlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Ya, berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Gerakan kakinya ya, nah, menirukan gerakan angin yang lembut atau gerakan angin yang kuat ya, kencang. Ya anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini banyak manfaatnya bagi kalian semua. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kalian semua, sehingga kalian semua menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan tidak kalah penting jadi anak yang soleh ya, anak yang solehah, sehingga bisa memanfaatkan ilmu yang kalian peroleh untuk kebaikan-kebaikan ya, untuk melakukan aktivitas yang baik ya. Karena kalian telah banyak belajar, telah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari yang kita pelajari pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar, ya, semangat dalam beraktivitas yang baik-baik. Amin. Baik, anak, insyaallah itu pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.